Ibu Husnul, yang dipentingkan itu bukan jumlah, yang dipentingkan itu kualitas. Nggak usah diajarin, Pak. Kita tahu kualitas, persoalannya kan emang yang laki-laki berkualitas, itu perempuan tidak berkualitas. Emang yang laki-laki berkualitas, sama aja. Di samping masalah perempuan di Indonesia, Ibu Husnul juga peka terhadap kondisi sosial politik di tanah air, di mana pernah menjadi satu-satunya perempuan dalam Komisi Pemilihan Umum, kalau nggak salah periode 2002-2007, yang melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pertama kali ya Bu ya. Menurut Ibu Husnul melihat KPU masa Ibu dengan KPU saat Pilpres, bagaimana Ibu? Dua sebetulnya sama temennya Rocky. Sama Palina. Iya, dua-dua teman saya. Jadi gini, memang mulainya nanti itu dari gimana penyelenggaraan suksesi pemilu. Kalau kita tadi bicara demokrasi, bicara tentang pergantian politik, bicara tentang partai politik, di situ juga tadi ada yang sedikit di grup chatnya, sedikit-sedikit bicara tentang gimana DPR, dengerin nggak? Karena di DPR itu ada 500 sekian orang, berjuang sendiri nggak bisa. Ya, kecuali Anda sangat kuat dan bisa bicara didukung oleh masyarakat secara luas dan sebagainya. Itu prosesnya cukup panjang. Dari mulai rekrutmen internal partai, ya, yang kita tahu bagaimana rekrutmen itu, ada kekuatan, ada kelemahannya, ya. Kemudian untuk mendapatkan kursi itu sendiri, jadi di dalam pemilunya sendiri, sampai kemudian bagaimana bekerja di DPR, maupun kalau Anda menjadi bupati, wali kota, gubernur, sampai pada presiden. Nah, kalau di dalam konteks pemikiran politiknya, kan selama ini ada dua model. Satu, the politic of ideas. Biasanya bapak-bapak selalu ngomong, oh kita bisa kok memperjuangkan kepentingan perempuan. Iya bisa, dari dulu sebetulnya juga bisa. Tapi nggak diperjuangkan, itu persoalannya. Makanya dibutuhkan the politic of presence. Keberadaan perempuan itu sendiri, ya, sebagai messenger, dan itu juga pesan itu sendiri dalam merebut kekuasaan, mempengaruhi kekuasaan, dan sebagainya itu. Jadi kalau dilihat dari dua itu. Nah, kebetulan saya dulu di awal setelah 98, saya jadi salah satu dari timnya pemerintah di dalam merumuskan rancangan undang-undang partai politik pemilu susduk dan terakhirnya kemudian di Pilpres. Tapi waktu Pilpres saya sudah menjadi anggota KPU. Tapi sebelum jadi anggota KPU, waktu itu saya ketua program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan kemudian kita menjadi timnya pemerintah. Dari mulai di situ kita berdebat waktu itu untuk perubahan suksesi yang ada, itu sangat penting untuk perempuan masuk di situ. Itu strategi perempuan masuk di situ dengan affirmative action, dengan kuota. Ya. Pertanyaan kuota 20 tahun yang lalu dengan hari ini itu masih sama saja kalau saya jadi pembicara. Ibu Husnul, yang dipentingkan itu bukan jumlah, yang dipentingkan itu kualitas. Nggak usah diajarin, Pak. Kita tahu kualitas, persoalannya kan emang yang laki-laki berkualitas, itu perempuan tidak berkualitas. Emang yang laki-laki berkualitas, sama aja. Saya bilang kayak gitu dalam konteks itu. Ya, jadi seringkali kalau perempuan dipertanyakan kualitasnya, kalau laki-laki nggak pernah dipertanyakan kualitasnya. Tadi makanya perempuan harus membuktikan keberhasilan dia 2-3 kali, baru kemudian dilihat. Ya. Tapi kalau laki-laki baru potensial saja, dia sudah dikasih jabatan. Ya, 7 tahun saya menjadi anggota KPU itu paham betul itu bagaimana. Sampai kemudian seluruh persoalan. Untungnya waktu itu saya belum kuat dengan sosial media. Kalau enggak saya habis itu. Tapi dulu masih ada SMS, di demo dengan anjing dipotong di depan KPU, dihina-hina dengan berbagai macam. Bahkan media sebesar Kompas pun juga menulis. Ya, dan itu nanti yang tadi dibedakan kayak gitu ya. Kalau bagaimana saya, bagaimana kolega saya yang satunya, oh iya Husnul yang satu itu kuning langsat, kalau Husnul licin. Kok kategorinya satu licin, satu kuning langsat? Ya, jadi berbagai macam bagaimana media melihat itu juga menjadi ini. Nah, kalau tadi bicara tentang perjuangan keadilan gender, bahkan Roll sendiri, John Roll, itu juga bicaranya tetap
kritik dari feminisme adalah dia masih bicara di level unitnya keluarga. Dan di situ letaknya sebetulnya mulai ketidakadilan itu sebetulnya sudah ada. Kalau kamu perempuan, Dok, nggak usah ada preferensi. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti di dapur. Jadi kemudian preferensi kepada boys, anak laki-laki dalam konteks itu. Walaupun sekarang diperlihatkan bahwa perempuan banyak sekali yang kemudian kuat. Affirmative action dengan 3 kuota 30%. Ibu-ibu, perjuangannya waktu itu luar biasa. Pada saat sudah masuk di DPR, saya sudah jadi anggota KPU. Ya, pada waktu itu kita bicara di Panja Pansus ada 2 orang, Ibu Aisyah Amini sama Marwah Daud, ya, yang berada di situ. Dan kita kerjasama antara NGOs dengan teman-teman yang ada di DPR waktu itu, mau laki mau perempuan, kita ketok gitu satu persatu ruangannya. Ya. Dan akhirnya pasal 65 yang terkenal dulu itu masuk. Saya bilang harus sekarang, karena kalau tidak sudah kayak gitu di partai politik dihilangkan itu yang namanya 30%-nya. Ya, kan di partai politik ada 3 pasal yang sebetulnya berhubungan dengan afirmasi actionnya itu. Kemudian kita rapat di ruangannya Ida Fauzia waktu itu. Saya bilang coba dicek kalau besok itu berapa jumlah yang akan datang, siapa yang pro dan kontra terhadap pasal 65 itu. Mulai malam itu ditelepon satu persatu. Nggak taunya Bu Yuni bilang, Mbak Kusnul sih selama ini selalu ngomong, ini bukan kuota haji. Nggak taunya banyak sekali anggota DPR yang pro kepada kita sedang pergi haji. Saya bilang, jangan khawatir. Kirim SMS kepada mereka, suruh mereka berdoa di Multazam maupun di Raudhah. Saya bilang, agar pasal 65 ini berhasil. Kayak gitu. Jadi ini perjuangan luar biasa waktu itu. Ya, saya sudah anggota KPU pada saat diputuskan. Dan itu hari Senin malam Selasa siang saya ditelepon, enaknya jadi dosen. Itu yang namanya anggota dewan, pimpinan dewan, pimpinan ini itu mahasiswa kita. Jadi ya ada gubernur, kalau gubernur ngaco-ngaco, saya masih bisa SMS. I think I never teach you like that. Ya, kayak gitu, itu enaknya jadi dosen itu kayak gitu. Tapi kalau dia punya masalah, kita berikan dia masukan-masukan. Kenapa kamu nggak begini? Kenapa kamu nggak begitu? Gitu itu juga bisa dilakukan ya. Jadi mempengaruhi mahasiswa. Nah, hari ini jumlah perempuan di DPR, kalau kita bicara the politics of presence, sebetulnya di satu sisi ketua DPR-nya perempuan. Saya sebetulnya 15 tahun yang lalu itu sudah ngomong dengan, setelah selesai di KPU 14 ya, 2007 saya selesai, saya diminta masuk partai dan sebagainya, termasuk PDIP minta saya bilang saya mau jadi sparring partner dari the princess, karena satu saat dia nanti akan jadi pejabat di Republik ini. Dan benar, sekarang jadi ketua DPR. Itu dulu saya sudah menawarkan diri untuk menjadi sparring partner untuk bicara, tapi kan nggak diterima. Ya udah nggak masalah. Ya, ini persoalan internal partai, rekrutmen. Ya tadi yang dikatakan oleh Rocky, bagaimana orang? Tapi sama, emang presiden kita juga dari mana asalnya? Nah ini juga persoalan, padahal memimpin negara terbesar nomor 4 di dunia. Tapi kalau Anda tidak memiliki track record, tidak memiliki leadership, bagaimana Anda akan ngurus? Ini negara the most populous Muslim country in the world, itu tambahan lagi persoalan bangsa. Ya, dalam konteks ini. Nah, ini juga padahal partai politik itu adalah sumber dari SDM dari pemimpin kayak gitu ya, sumber dari para pemimpin bangsa ini. Tapi kalau partainya money politics, partainya bisa ke situ diatur oleh para bandar sehingga nanti kebijakannya kebijakan ijon. Ya, sekarang terlihat kan kalau kita melihat di dunia bagaimana caranya negara-negara yang dipimpin oleh perempuan ternyata lebih bisa menyelesaikan isu COVID-19 dibandingkan yang bapak-bapak kayak gitu. Bukan kemudian bapak-bapaknya juga ini. New Zealand, Taiwan, South Korea, Jerman kayak gitu. Menunjukkan bahwa dia punya leadership di dalam konteks itu. Tapi itu nggak mudah. Leadership itu nggak bisa simsalabim. Itu perjuangan yang sosialisasi yang sangat panjang di dalam proses menjadi pemimpin. Ya. Apalagi kalau saya seringkali mengatakan a leader who cannot build narrative, kalau ditanya AIUEO yang dibaca Doraemon,
must not be a reader and should not be a leader dalam konteks itu. Ini juga persoalan di dalam konteks itu. Bagaimana Anda akan membangun narasi, bagaimana Anda akan menyelesaikan seluruh persoalan bangsa kalau referensinya Doraemon. Nah, ini juga persoalan-persoalan yang dianggapnya itu remeh-temeh. Partai politik tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Dan karena RUU HIP ya sama aja, DPR kemudian dengan undang-undang RUU Corona COVID akhirnya cuma menjadi cap legitimasi, kita kembali lagi kepada authoritarian. Itu tantangan. Anda individu bisa berjuang, tapi kalau kemudian lembaga partai politik, DPR-nya secara kelembagaan tidak kemudian memiliki vision di dalam menyelesaikan sebagai melaksanakan fungsi legislasi, fungsi kontrol dan budgeting, ya Anda kesepian di DPR. Ya, jadi ini juga makanya harus bersama dengan ini. Jadi kalau sedikit lagi, Indonesia sekarang nomor 114 rankingnya untuk jumlah the politic of presence ya. Nomor 1 Rwanda, masih Rwanda. Sebelumnya Scandinavian country ya, dengan di atas 40% karena di sana undang-undangnya tidak boleh ada kelompok yang menguasai 60% di dalam decision making process. Ya, makanya kenapa itu undang-undang semuanya. Jadi kalau kita kan masuk di partai politik 30% kuota perempuan, tapi kuotanya kuota minimal. Apakah kita mau bicara tentang incremental track ataukah kita dengan fast track? Nah, persoalannya kembali lagi kita baru bicara pada level jumlah. Kemudian pada level quality, pada level perjuangan apa yang diperjuangkan, spesifik gender, relasi, semua kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak, ya, budgeting, gender budgeting seperti apa, itu masih menjadi tantangan. Apalagi sekarang dengan isu COVID, yang paling wajah miskin itu wajah perempuan, feminization of poverty. Tapi apakah kemudian perempuan mendapatkan penghargaan atau jaminan kebijakan dari negara dengan lebih baik dibandingkan kelompok-kelompok yang tadi dikatakan kayak gitu? Ternyata COVID sebagian besar uangnya bukan kepada masyarakat secara luas, tapi sebetulnya lebih kepada kepentingan ekonomi para bandar. Ya, saya katakan bandar karena siapa yang menguasai dari ekonomi di Indonesia hari ini. Nah, jadi kita masih punya banyak yang tadi saya katakan, punya banyak sekali yang namanya PR bangsa kita hari ini. Belum lagi dengan model sistem presidensial dengan kuota 20%, dengan nitty-gritty dari persoalan aturan main the legal and political rule of the game yang menurut saya Anda pelajari deh di 2004 kita dulu sudah mencoba untuk berpikir ya. Jadi KPU 2004 itu sebetulnya dari 9 orang anggota KPU, 6 orangnya political scientist. Makanya kita menerjemahkan semua konsep-konsep itu menjadi bagaimana menjadi the guardian of democracy ya. Ibu, kita nggak bisa, kita mandiri di dalam konteks itu. Jadi ini penting untuk bisa difikirkan bagaimana perempuan berkiprah di dalam kebijakan. Ya, kebijakannya bisa social development policy, pendidikan, kesehatan, penyandang cacat ya, dan sebagainya, maupun yang economic development policies. Kita bicara agriculture, bicara ini, bahkan tenaga kerja. Gimana tenaga kerja perempuan kita di luar negeri? Ya, kita TKW dan sebagainya. Yang tadi ada keinginan untuk masuk politik praktis nggak, Bu? Kalau saya mau masuk mestinya 98. Saya tahu timing saya di mana. Tapi kalau saya sekarang saya jadi dosen lah. Kenapa kalau saya waktu itu memilihnya tetap jadi dosen? Anda tetap nggak laku di dalam konteks kalau Anda tidak menjadi orang yang bisa hanging kepada kekuasaan atau kepada the elite gitu ya, power holders. Anda nggak akan yang namanya diangkat kemudian ini. Saya dulu mungkin 98 itu kesalahan sejarah juga kali ya. Mereka pada saat 98 saya menjadi ini, menjadi itu. Giliran sudah di KPU, kok nggak bisa diajak kong kali kong ya. Akhirnya setiap kali saya mau jadi apa pasti namaku dicoret di seknek, tapi nggak masalah lah, saya punya kelas. Sekarang juga kayak gitu. Bagaimana media, ya, media menuliskannya. Kompas, saya selalu pakai Kompas sebagai ini beritanya. Kompas itu menulisnya bagaimana saya korupsi, kemudian ya
foto tiga halaman itu foto saya setelah KPU. Padahal dulu pemilu 2004, 3 kali pemilu, itu dananya cuma 7,2 triliun. Kotak suara, bilik suara aluminium itu sudah dipakai 13 kali pemilu. Kita sudah meletakkan fondasi sistem administrasi politik, administrasi penyelenggaraan pemilu yang prinsipnya adalah free and fair dan KPU harus adil. Jadi prinsip pemilu itu harus jujur. Jujurkah kita untuk mendapatkan suara itu? Oh, dulu 1 suara saja saya akan teriak kenceng itu kalau ada anggota KPU di tingkat kabupaten kota dan sebagainya di dalam konteks itu. Nah, kita dulu luar biasa dalam konteks bagaimana bersama-sama. Dan saya kumpulkan itu perempuan-perempuan anggota KPU. Dulu nggak ada aturannya anggota KPU harus 30%, tapi kita karena ada undang-undang partai politik, maka kita butuh perempuan. Nah, apa yang terjadi? Setiap raker nasional, perempuan itu, jadi saya langsung ngomong, anggota KPU perempuan makan bersama di ruangan ini. Kita akan menyelesaikan berbagai persoalan isu-isu daerah KPU. Seperti itu bapak-bapaknya, pakai ngomong lagi, oh gimana itu Pak? Ini. Ditertibkan itu perempuan. Oh berani nertibin, saya tertibkan duluan kalian. Nah, cuma kita dulu internal di dalam konteks yang seperti itu perjuangannya. Saya pikir itu, jadi nggak gampang memang Anda berada di pada posisi. Setiap kali ada orang daerah misalnya datang dan sebagainya ya, anggota DPRD datang rame-rame, datangnya ke saya. Saya dikejar-kejar, dikirimi 11 peluru, dibom KPU-nya, itu ruangan kamar mandi, yang satu-satunya anggota KPU ke kamar mandi itu hanya saya. Satu-satunya, karena itu dekat dari ruangan kantor saya. Jadi ruangan kantor saya sedang diperbaiki, saya pindah ke bawah, dan itu adalah kamar mandi di mana saya pasti ke situ. Itu yang ada bom waktu itu. Jadi tantangannya itu memang double. Ya kalau tadi dikatakan Ibu Nur Hayati, saya dari sejak 99, 98, 99, itu orang yang tidak setuju direct election untuk kabupaten kota. Kalau provinsi nggak apa-apa lah, 34 sekarang ya, 34 provinsi. Tapi kabupaten kota, 514 kabupaten kota. Negara ini akan fragmented, kita akan terpecah-pecah luar biasa. Dan saya juga orang yang nggak setuju presidensial itu dengan 20% kuota. Itu sama saja itu mau mengambil, nggak ada. Kalau Anda sistem presidensial dulu zamannya saya, akhirnya semua partai yang mendapatkan kursi di DPR Anda boleh mengusung calonnya. Ada 5 pasang dan 2 kali putaran. Itu hanya ada di 2004. Jadi dulu juga bagaimana transparansi dan accountability. Itu sistem IT yang kita berikan. Cek aja itu Bu Nur Hayati. Walaupun kita dimasukkan penjara pada saat SBY, tapi saya tantang waktu itu sama Pak Presiden, tolong. Saya masih ingat waktu itu, saya sampaikan, Presiden, Wakil Presiden, semua pertemuan di ruangannya Presiden, saya bilang, tolong diperpanjang KPU, Kabupaten Kota dan Provinsi sampai Desember 2009. Supaya apa? Supaya siklus KPU menjadi jelas. Kalau sekarang Anda bisa bayangkan, pemilu tanggal 17 April, komisionernya baru dipilih tanggal 30 Maret. Ngerti apa? Pasal-pasalnya ada 573 pasal, emang dibaca. Sekarang ditambah lagi RUU yang baru, 741 pasal. Siapa yang baca? Nah, jadi that's the whole system yang dibangun. Bukan semakin sederhana, tapi semakin dirumitkan. Yang itu sebetulnya untuk demokrasi nggak pas. Kayak gitu. Jadi kayak gitu, Bu. Nggak terlalu penting sih. Bukan nggak terlalu penting. Saya senang menjadi guru semua partai. Sayang Bu, saya harus masuk pelangi dalam, sayang Bu. Kenapa? Ilmu politik Ibu Husnul terlalu dalam, saya nggak masuk ke dalam politik praktis, tapi dosen juga dibutuhkan. Saya tetap politik praktis dong. Politik praktis kan tidak harus cuma di DPR. Anda menjadi intelektual yang engaged scholars, istilahnya kan engaged scholars, ya, perempuan political intelektual yang terlibat ya, dengan segala macam. Pemilu kemarin aja saya dapat surat loh ini dari
Saya di apa namanya, dikasih surat, dipanggil kayak gitu ya. Nggak boleh ngomong partai politik, nggak boleh ngomong pemilu, dilarang, nggak boleh ngomong yang kayak gitu karena dianggap tidak netral. Padahal saya hanya bicara wa arinal haqqa warzuqna tibaa. Gimana? Saya hanya bicara yang hak, katakan hak, dan yang batil, katakan batil. Tapi nggak boleh juga. Saya dapat surat. Saya ini dapat surat. Silahkan aja. Mau pecat saya, go ahead. 4 kali katanya rektor sudah didatangi untuk pecat. Jadi nggak kau saja, Rocky. Aku pun akan dipecat katanya oleh rektornya, ngomong sama kita. Well, silakan. Udah tua juga kok. Saya alhamdulillah kalau kayak kita. Karena kita pegang 1, 2, 3. Setengah mati nyari gantinya sekarang. Iya, betul. Jadi gitu, Bu. Oke, perjuangan masih berat banget. Lihat sekarang semakin ruwet ya, Bu ya, perpolitikannya. Dan perempuan juga semakin tertantang untuk... Enggak sih, sebetulnya sederhana. Kalau Anda bisa lepas itu para bandar, kalau Anda bisa berjuang untuk rakyat, merangkul rakyat, ya bisa. Keadilan ya, berpikir yang tadi itu, keadilan, bagaimana kita berjuang dan sebagainya. Sisi, cuma kan persoalannya Anda nggak bisa naik mobil, nggak bisa naik, Anda jadi maju menjadi bayar oleh para bandar, nanti jadi ijon, jadi